Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memberi penjelasan tentang materi kelompok saya yang berjudul Akidah Akhlak dan Pembelajarannya serta Pemahamannya. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas pengertian akidah akhlak. Nah, akidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dalam bentuk masdar. Maka ada aqidatan aqdan yang berarti yaitu ikatan, perjanjian, dan kokoh. Secara teknis, akidah yaitu iman atau kepercayaan dan keyakinan, sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang kokoh di dalam hati. Nah, dilihat dari pendapat tokoh Islam, dapat digambarkan bahwa akidah adalah keyakinan dan pembenaran dalam hati, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan sedikit pun, sehingga pemilik hati akan merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Pada pengertian di atas mengenai akidah dapat menggambarkan bahwa akidah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, akidah itu didasarkan oleh hati. Tidak bisa menuntut secara rasional karena tidak semua dapat dijelaskan secara nasional. Nah, yang nomor 2, akidah sesuai dengan fitrah manusia. Siapa yang mengamalkannya maka akan mendapat ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, akidah diasosikan dalam perjanjian yang kokoh, sehingga dalam pengamalannya harus dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Nah, yang nomor 4, akidah tidak hanya diyakini saja, melainkan harus diiringi dengan ucapan thayyibah dan dibuktikan dengan pengamalannya. Nomor 5, dalam keyakinan akidah merupakan masalah yang supraisme, maka dalil yang dipergunakan tidak hanya didasarkan indera saja, melainkan harus menggunakan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Nah, yang kedua itu pembelajaran dan pemahaman akidah akhlak. Nah, untuk pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mencetak peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam, berakhlak baik dan dapat berinteraksi dengan Tuhan sesuai dengan ajaran Islam, serta dapat berhubungan dengan antar manusia dan alam sekitar. Maka perlu adanya pembelajaran akidah akhlak pada peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran adalah satu usaha manusia untuk merubah perilaku atau karakter yang dilakukan sungguh-sungguh untuk menjadikan kepribadian yang baik sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat maupun lingkungan sekitar dengan bantuan pengajar. Dalam proses pembelajaran terdapat pengajar yang disebut dengan didik. Peran pendidik ini biasanya ditempati oleh orang dewasa yang memberikan peserta didik pembelajaran atau bimbingan agar menjadi orang dewasa sebagai mestinya, yang dijelaskan di atas. Nah, pembelajaran akidah akhlak yakni menerapkan nilai-nilai keislaman pada peserta didik dengan tujuan untuk membangun pengetahuan dalam menumbuhkan keimanan yang kokoh dan berperilaku baik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran akidah akhlak ini pada peserta didik yaitu yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik untuk meyakini kepercayaan yang benar dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, menanamkan akidah melalui motivasi, memupukkan pengalaman, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi muslim yang harus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela, baik dalam kehidupan sehari-hari secara individu maupun sosial, sehingga dapat menginvestasi nilai-nilai ajaran akidah Islam. Adapun prinsip-prinsip akidah yaitu yang pertama, akidah didasarkan oleh tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah. Yang nomor 2, akidah harus dipelajari terus-menerus, dipelajari dan diamalkan serta harus diajarkan kepada yang lain. Yang nomor 3, dilarang adanya perdebatan antara zat Tuhan karena dalam pemikiran manusia tidak biasa untuk memahaminya. Yang nomor 4, itu akal pikiran manusia digunakan untuk memperkuat keyakinan akidah.
Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa apa yang menjadi dasar nilai Islam merupakan prinsip yang harus dipegang erat dalam setiap pembelajaran dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran akidah akhlak ini hanya merupakan bagian dari luasnya ilmu Allah dan bagian dari salah satu cara menanamkan dan mencapai akidah akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.